وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مزدود صدق الله العظيم. Nah, lihat ya. Dua ayat sebelumnya 96, 97. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh Allah telah mengutus Nabi Musa dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dengan membawa tanda-tanda kekuasaan Allah, wasultan mubin dan bukti-bukti yang nyata. Ila Fir'auna, kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun itu bukanlah perintah yang benar. Jadi gitu tuh. Jadi Allah telah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Tetapi ternyata mereka justru patuh kepada Fir'aun, tidak mematuhi Nabi Musa. Kemudian baru dilanjutkan kepada 98-nya. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itulah seburuk-buruknya tempat yang dia masuki. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kan Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun agar Fir'aun menyembah Allah, tidak sombong mengaku Tuhan. Tetapi kemudian bukan hanya kepada Fir'aun, tetapi pengikutnya, para tokoh-tokohnya. Karena di kerajaan Mesir itu kan bukan hanya Fir'aun, di situ ada tokoh-tokohnya juga. Tetapi justru tokoh-tokohnya itu atau masyarakat Mesir yang merupakan rakyat Fir'aun, mereka lebih memilih mematuhi perintah Fir'aun. Maka kemudian diibaratkan bahwa Fir'aun itu pada hari kiamat akan memimpin mereka ke neraka. Jadi kalimatnya kalau orang mengikuti Fir'aun berarti dia mengikuti ke neraka. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat yang dimasuki. Kemudian wa utbi'u fi hadhihi la'nata wa yaumal qiyamah bi'sar rifdul marfu. Dan mereka diikuti dengan laknat di dunia dan begitu pula pada hari akhirat.
laknat itu seburuk-buruknya pemberian yang diberikan. Jadi ketika kita mengikuti Fir'aun, maka berarti kita mendapatkan laknat Allah di dunia. Namanya dilaknat itu kan berarti kan orang yang bisa diusir, bisa diasingkan, bisa dikucilkan, itu namanya laknat. Jadi kalau saya laknat kan artinya sesuatu yang diungkapkan dengan sesuatu yang sangat-sangat marah. Jadi kalau orang sudah sangat marah biasanya melaknat. Laknat bahasa laknat karena perbuatannya perbuatan yang dolim, saking dolim dia nggak tahu diri. Misalnya ada orang sudah dibantu, ada orang sudah diberikan makan, bahkan ada orang itu sudah diberikan perlindungan. Dia malah mengkhianati kita, malah dia menyakiti kita, dia malah berusaha untuk membuat kita menderita. Nah, orang ini namanya laknat. Ya. Kemudian dzalika min anba'il qura, dzalika min anba'il qura naqussu 'alaika inna qa'imun wa hasib. Itulah sebagian atau beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan tentang Allah kepada Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Yaitu yang nabi terdahulu yang kisahkan kaum Ad. Pertama dari kaum Nabi Nuh, ya dalam surat Hud ini kan, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Kemudian nabi yang berikutnya ada Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Kemudian yang berikutnya ada Nabi Soleh yang diturunkan kepada umat kaum Tsamud. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Lut, kemudian ada Nabi Musa yang harus dibahas. Nah, kisah-kisah Nabi itu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Ya, dan di antara daripada kisah-kisah itu ada yang bekas-bekasnya masih ada sekarang. Peninggalan-peninggalannya masih tersisa, puing-puing bangunannya, runtuhannya. Dan ada pula yang memang sudah tidak ada atau sudah lenyap. Nggak ada bekasnya karena saking lamanya dengan kejadian alam kan begitu, sehingga tidak ada lagi bekas-bekasnya. Tapi itu terjadi seperti peristiwa kaum Nabi Nuh kan nggak ada bekas-bekasnya kecuali ketemukan kapal di Bukit Judi, tetapi tentang hal-hal yang lain kan nggak ditemukan gitu. Termasuk juga kisah Nabi Adam kan, Nabi Adam nggak ditemukan sisa-sisanya kecuali hanya kisah tentang pertemuan Adam dan Hawa di padang mahsyar. Kemudian lanjutkan, wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum. Dan kami kata Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhan datang, sesembahan itu hanyalah menambah kebinasaan bagi mereka. Jadi kalimatnya ketika orang menyekutukan Allah dengan apapun, maka hakikatnya Allah menzalimi mereka. Tetapi ketika mereka menyembah selain Allah, berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah mengatakan begitu. Maka kemudian apa yang mereka sembah itu tidak akan bermanfaat saat itu. Justru ketika datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan yang mereka sembah itu nggak bisa bantu. Ya. Bahkan sesembahan itu hanya akan menambah kebinasaan mereka. Jadi kayak orang menyembah pada patung, menyembah setan. Nanti setan itu akan berlepas diri. Apa yang kita sembah atau apa yang orang-orang mereka sembah selain Allah itu akan berlepas diri. Justru saya tidak merasa bahwa saya ini ingin disembah dan saya tidak akan layak dibandingkan sesembahan ada dalam ayat-ayat yang lain. Tapi kurang lebih intinya begitu, bahwa apa yang mereka sembah itu justru akan menambah kebinasaan dari mereka. Kebinasaan di dunia, kebinasaan di akhirat. Itu kalimatnya. Kemudian
Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Dan demikianlah dan begitulah siksaan Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksaan Allah sangat pedih dan sangat berat. Yaitu azab yang ditimpakan kepada Nabi Nuh dengan banjir yang membunuh seluruh kecuali yang ada di dalam kapal Nabi. Kemudian kaum 'Ad dihancurkan semuanya kecuali Nabi Hud, kecuali Nabi siapa? Kaum 'Ad namanya Nabi Hud, kecuali Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Begitupun kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh yang diselamatkan oleh yang beriman, sisanya dihancurkan. Begitupun dengan kaum Nabi Lut. Kan diajak di sisanya ada yang disambar petir, disambar dengan surau yang bergerubu, ada yang diputar balikkan buminya dengan gempanya, kan bentuknya macam-macam. Dan kejadian itu dijelaskan terjadi pada waktu subuh. Gitu kalimatnya. Kemudian dilanjutkan, inna akhdahu alim syadid. Jadi siksaan Allah itu sangat pedih dan sangat berat. Inna fi dzalika laayatan liman khata 'adzabal akhirah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada kisah-kisah tadi itu yang sudah kita pelajari, itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itu adalah hari ketika semua manusia dikumpulkan. Jadi hari akhirat itu adalah hari yang semua manusia dikumpulkan. Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhur. Wa dzalika yaumun mashhur. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Jadi nanti semua makhluk yang ada dalam kehidupan ini akan menyaksikan prosesi itu. Prosesi di mana di akhirat nanti akan dihitung amal-amal di situ, dan itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam kisah-kisah yang diceritakan tadi yang kita sudah pelajari itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang takut akan azab akhirat. Apa itu azab akhirat? Jadi azab akhirat adalah azab yang terjadi pada hari kiamat, hari yang berkumpul seluruh umat manusia, seluruh makhluk, ya. Dan pada hari itu seluruh amal-amal akan dihisab dan semua orang akan menyaksikannya. Itu kalimatnya. Jadi kalau kita lihat orang bisa menyaksikan proses itu dalam rekapitulasi. Kayak orang nyoblos gitu ya kan. Dan setiap orang kan bisa menyaksikan hasil kita. Ya, seperti itu. Setiap orang bisa melihat, oh si fulan di sono, oh si fulan di sini. Oh padahal di surga, oh si fulan di neraka. Kan? Kemudian wa man nu'akhiruhu illa bi ajalin ma'dud. Dan kami kata Allah tidak akan menunda kecuali sampai batas yang sudah ditetapkan. Jadi artinya sesuatu itu sudah waktunya. Kalau orang sudah saatnya meninggal, tidak bisa minta ditunda-tunda lagi. Jadi semua ada ketetapan waktu. Dan bahkan daun yang jatuh dari pohonnya itu ada waktunya. Dan sudah ditetapkan jam sekian, menit sekian, detik sekian. Itu di mana jatuhnya sudah ditetapkan. Itu tidak ada yang kebetulan. Nah, jadi semoga sesuatu sudah ada takaran dan ukuran. Gitu kata Allah. Kemudian yauma ya'ti, kalimat begitu ya. La takallamu nafsun illa bi'idni illa bi'idni faminhum asy-syaqiyyu was-sa'id. Yakni ketika hari kiamat itu datang atau ketika hari akhir itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Jadi ketika datang hari hisab,
hari di mana manusia dikumpulkan. Jadi ketika manusia ditiupkan sangkakala pertama, kiamat, hancur semua, binasa semua. Seluruh makhluk binasa kecuali yang dikehendaki Allah. Maka setelah itu baru Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Maka seluruh makhluk hidup dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Hidup semua pada bangkit. Maka setelah itu kemudian manusia diklasifikasi, dikelompokkan, digolongkan, digiring sesuai dengan amal-amalnya, sesuai dengan tanda-tandanya. Itu Allah yang Maha tahu. Maka kemudian dikumpulkan, ada kelas A, B, C, D, E sampai semuanya terkumpul, terkelompok. Ini orang ahli surga, ahli neraka, pada dasarnya dibagi dua tuh. Tapi macam-macam nanti. Ini. Nah kemudian pada saat itu dihisab, ya, ditegakkan mizannya. Kemudian faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara mereka yang dikumpulkan itu ada yang celaka, ada yang berbahagia, ada yang sengsara, ada yang berbahagia. Fa'amal ladzina syaqu, adapun orang yang celaka atau yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Artinya mereka merasakan azab dan siksa dari Allah. Jadi ada pun orang yang sengsara, maka dia di neraka. Dan di neraka itu Allah aja oleh siksa, sehingga diibaratkan dalam kalimat ini bahwa mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Artinya mereka merasakan siksa itu, merintih, menjerit, aduh sakit, aduh siksa. Artinya di neraka itu benar-benar disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka itu selama ada langit dan ada bumi. Illa masya'a rabbuk, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu Maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi siksaan itu ternyata abadi. Selama ada langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu bukan yang di dunia. Jadi di akhirat pun ada langit dan bumi. Ya. Jadi kalimat dalam ayat yang lain, kita dihidupkan di bumi, kita hidup di bumi, maka mati pun di bumi, tidak akan dibangkitkan di bumi yang sama. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kiamat itu bukan bumi yang meledak, keluar hilang. Tetapi Allah kehendaki semua makhluk itu mati dan kita akan dibangkitkan di bumi yang sama. Jadi surga dan neraka itu hanya di bumi itu. Ya. Jadi kalau gitu surga nanti adanya di mana? Di bumi. Tetapi bumi yang berbeda. Sebagaimana alam manusia dan alam jin. Percaya nggak ada adanya alam jin? Ya tapi kan nggak tahu kan, karena beda dimensi. Nah itu Allah kehendaki begitu, kita nggak tahu. Nah, tapi itu pasti terjadi. Kita di bumi, jadi bisa jadi surga, bukan jadi bisa dijelaskan, diambil kesimpulan bahwa surga dan neraka itu ada di dunia kita ini. Kemudian wa ammal ladzina su'idu, adapun orang yang berbahagia, fafil jannati, maka dia dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa. Mereka abadi di dalamnya sampai, artinya selama masih ada langit dan masih ada bumi. Artinya bumi yang dimaksud bumi ketika hari kiamat, bukan hanya bumi di sini, enggak, tapi ada waktu hancur benar semua, ada langit, ada bumi. Ata'an ghairu majdud, sebagai pemberian, sebagai karunia yang tidak akan putus-putus. Maka kesimpulannya begini, kita sudah belajar tentang kisah Nabi-Nabi dan Rasul, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan terakhir Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah Nabi-Nabi itu inti daripada apa yang didakwahkan adalah agar menyembah Allah, meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah. Tak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Ibadah itu kepada Allah saja. Ya, jangan percaya sama yang lain-lain. Dan dengan berbagai macam hukum yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh dilakukan ketika menentang hukum Allah. Maka bagi orang yang melanggar atau orang yang menolak dakwahnya para nabi dan para rasul, Allah berikan
siksa atau azab. Dan siksaan itu bukan hanya di akhirat, tapi Allah siksa di dunia dan akhirat. Nah, bagi orang yang di dunia disiksa, atau ada pun orang yang misalnya kok di dunia mereka nggak disiksa Pak Ustaz, mereka hidupnya bahagia, hartanya banyak, ya itu Allah berikan kesempatan untuk mereka, atau Allah berikan istidraj, Allah biarkan mereka mengumpulkan dosanya sehingga layak masuk neraka. Kayak kita, enak banget orang hidup, kayaknya duitnya banyak, wah enak banget. Ya Allah nggak adil, kita rumah aja roboh, ya kan, nggak ada yang bantuin, makin susah. Padahal sholat nggak pernah putus, ngaji nggak pernah putus ya, tapi kayaknya susah gitu kan. Sedangkan mereka sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, tapi mereka kaya gitu kan. Mana apainya aja papa nikmat gitu kan. Nah itulah Allah punya kehendak, dan jangan pernah berputus asa. Kita mungkin di dunia hanya sekadarnya saja, tapi di akhirat kita akan mendapatkan bagian. Jadi bagian kita itu lebih utamakan akhirat, karena kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dunia beneran 60 tahun, maaf mungkin 100 tahun udah meninggal, misalnya gitu kan. 60 tahun ya kita nggak tahu umur kan, nggak mesti umurnya yang tua yang meninggal kan, nggak ada jaminan itu. Bisa jadi orang yang lebih muda meninggal duluan. Iya kan bisa begitu kan, kita nggak tahu namanya umur kehendak Allah. Nah di dunia kan hanya segitu umur kita, di akhirat kita selamanya. Malah walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik bagi kita dibandingkan dengan kehidupan dunia. Jadi kalau di dunia kita maaf hanya pas-pasan, senyumin aja. Yang penting akhirat nanti kita mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu orang yang celaka, dia masuk neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, merintih, melembuskan dan menarik nafas dengan rintihan, mendapatkan siksaan. Sedangkan orang yang mendapat kebahagiaan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi di dalamnya. Dan itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang yang bahagia atau orang yang mendapatkan karunia Allah yang tidak putus. Jelas ya? Alhamdulillah.